Ingin thermal kamera low budget? Nonton video ini sampai habis. Oke, jadi hari ini kita review singkat salah satu thermal imager atau thermal camera yang bisa kita gunakan untuk keperluan industri, baik itu kelistrikan ya Mas ya, otomotif juga bisa, ataupun industri-industri lain yang memang building yang memang memerlukan lah thermal camera. Nah, cuma kalau yang kemarin itu kita review yang agak pricey Mas, ya kan, ada brand, salah satu brand. Nah, ini kita review dengan brand yang berbeda, tapi ini yang kalau kita bilangnya budget lah. Ya, tapi kualitasnya bagus sih, karena ini kan made in USA. Yes, benar. Tapi ada harga, ada kualitas, gitu ya kan. Kita buka dulu nih Mas. Kita buka dulu what's in the box. Kita dalam paket penjualannya dapat apa aja. Gitu. Silakan Mas, dibuka Mas. Kita buka dulu. Jadi hari ini kita review salah satu thermal camera merek FLIR. Nah ini hati-hati ya, FLIR ini udah FLIR, F-L-I-R. Dia serinya seri TG267. Thermal camera dari merek FLIR. Ini salah satu thermal camera yang lumayan murah dibanding thermal-thermal yang ada. Tapi ya karena kemurahannya pastinya juga ada beberapa hal fitur-fitur yang nutupin dong coy. Nggak apa-apa. Ini cuma ada di sini doang. Di sini nggak ada. Sini ada dong. Ada itunya, chargernya di situ. Oh, charger. Oke, jadi di dalam paket penjualannya itu ada, kita dapat main unitnya, kemudian carrying case, ada carrying case, sama ini buat gendong atau buat apa sih? Strap. Oh, ini strap. Ini strap. Terus abis itu ini dapat buat yang handheld, yang buat biar bisa digantung-gantung gitu ya. Dan ini kita dapat thermocouple tipe K ya, mungkin yang nanya ya. Padahal udah dapat thermal imager, kenapa harus pakai tipe K gitu? Nah, nanti kita jelasin ya. Gitu. Terus kemudian ada kabel charger Type C ya. Udah zaman sekarang sih pasti rata-rata udah Type C sih. Kenapa nih Mas harus pakai alat ini Mas? Tentunya thermal imager itu kan fungsinya untuk mengukur temperatur ya. Kenapa sih? Kenapa harus pakai thermal? Kenapa nggak pakai thermocouple aja? Jadi memang ada beberapa spot temperatur yang tidak bisa diukur langsung kontak. Contoh, kabel listrik nggak mungkin saya tempelin ujungnya pakai thermocouple, pasti akan nyetrum. Jadi safety-nya harus menggunakan kamera. Dan contoh kayak di industri, furnace atau cetakan blok mesin, itu kan nggak mungkin kita pakai ini ya, thermocouple. Pastinya kita harus menggunakan pengukuran temperatur yang nggak perlu kontak. Jadi cukup non kontak tapi akurat. Jadi FLIR ini nih salah satu yang paling budget, yang paling murah. Terus dia juga kemudahan user interface-nya juga mudah untuk digunakan ya Mas, karena tinggal dinyalain udah langsung bisa kita ukur ya, kita chapter lah gitu ya kan? Ya plug and play gitu, bukan paksain-paksa. Jadi itu kenapa teman-teman harus pakai alat ini, karena ya satu murah ya. Yang kedua dia untuk UX-nya, user experience-nya ketika penggunaannya tuh mudah. PNP, jadi nyalain chapter langsung bisa lihat hasilnya berapa derajat. Terus speknya Mas, namanya thermal camera pasti punya range temperatur. Dia dari berapa derajat sampai berapa derajat. Jadi untuk aplikasi penggunaan thermal imager ini, karena range-nya dari minus 25 sampai 380, ini hanya diaplikasikan untuk building maintenance, kemudian mechanical dan electrical aja. Jadi dia di minus 25 sampai dengan 380 derajat. Sesuai sih sama harganya juga kan. Itu juga bisa sampai 380 juga udah lumayan banget kan. Terus biasanya juga kita lihat dari pixelnya, dari pixel IR-nya, infrarednya, ataupun pixel dari displaynya. Nah,
Pixel untuk IR-nya itu berapa Mas? Tahu Jadi kemarin kita pernah review yang versi di atasnya ya. Cuma kalau dari segi infrared resolusi ini lumayan tinggi ya, di 160 pixel kali dengan 120 pixel untuk IR resolusinya. Sedangkan kalau untuk display semuanya rata-rata di 320 kali 240. Oh, berarti masih cukup jelas lah ya. Iya. Itu. Cuma emang kita nggak bisa lah menyamakan yang thermal yang 100 juta sama yang 10 juta ya pasti akan ada minus. Tapi kalau dibilang budget, wah ini udah sangat lebih dari cukup fitur-fiturnya. Ini juga dilengkapi dengan laser loh. Ini ada lasernya nih. Nah itu juga di FLIR TG267 itu ada fitur laser untuk ngasih tahu titik lah gitu. Oke, terus kalau fokus Mas, dia autofocus apa manual? Kalau ini autofocus, bukan manual lensa ya. Jadi autofocus langsung dari bawaan dari alatnya. Jadi diatur sama software di dalamnya. Oke, jadi terus biasanya alat kayak gini tuh ada storage-nya. Storage-nya berapa Mas? Yang built-in? Oke, built-in itu memorinya ada 4 GB ya. Ini bisa diestimasi sampai dengan 5.000 data. 5.000 data, tapi atau gambar. Bisa masuk eksternal memori nggak? Nggak bisa karena ya maklum lah ya, namanya budget ya. Jadi dia punya storage sampai dengan 4 GB sampai 5.000. Benar, dia eMMC. Terus habis itu powernya Mas. Nah, biasanya thermal imager tuh suka ada baterai yang terpisah. Betul. Nah, ini gimana nih kalau ini? Kalau ini juga sama kayak membernya, tertanam di embedded baterai. Oke, jadi sebetulnya dengan built-in di dalam alatnya itu lebih memudahkan sih Mas ya. Kan kita tinggal colok, udah gitu loh ya kan. Jadi nggak perlu lepas-lepas terus ada dockingnya lagi lah atau apa gitu kan. Ini udah tinggal langsung colok ke alatnya doang. Tapi walaupun kecil ini untuk lifetime baterainya ketika beroperasi itu sampai dengan 5 jam. Tapi kalau kita menggunakan lasernya itu sekitar 4,5 jam. Lumayan ya, 5 jam pemakaian untuk 0 sampai 100% lah ya gitu ya. 100 sampai ke 0% gitu ya. Oke, jadi cukup bagus untuk sebuah thermal camera yang murah. Gitu. Dia bentuknya pun dimensinya juga kecil ya Mas ya. Lebih kecil daripada yang kita review sebelumnya. Ini Mas aku juga muat ini seperti ini. Nah, tuh ini bisa pocketable. Wah, pocketable bahasanya tuh. Ya, jadi dia bisa digantung di pinggang juga nggak terlalu berat. Paling mungkin sekitar 300 gram mungkin 500 graman lah, nggak sampai sekilo lah itu. Mungkin teman-teman juga kalau nggak mau pakai carrying case-nya ada untuk itunya sih tadi strap kan ada yang strap 2 dapat 2 strap. Strap yang kecil tuh bisa kita taruh di bilang aja. Nah itu ya kalau aku bilang sih strap handheldnya lah biar bisa digantung di pergelangan. Nah warranty Mas, garansi? Untuk warranty dari kita itu 1 tahun. 1 tahun, oke. Jadi teman-teman yang beli, kalau nanti ya ada rencana beli FLIR TG267 di kita di PT Tri Dinamika, ini warranty-nya tuh 1 tahun. Jadi 12 bulan teman-teman bisa menggaransikan apabila memang ada kerusakan pabrik ya, gitu. Kalau di luar human error. Nah, gitu. Jadi bisa disimpulkan nih Mas ya, FLIR TG267 adalah salah satu thermal camera yang murah, tapi walaupun harganya murah, tapi fiturnya nggak kalah murah gitu ya, karena banyak fiturnya gitu. Kayak tadi range-nya dari minus 20 ya Mas, 25 sampai dengan 380 derajat gitu. Kemudian dia punya pixelnya pun besar, 160 kali 120 pixel untuk yang IR resolution. Kalau displaynya di 320 kali 240-an. Oke, di 320 sampai 24 pixel. Terus dia juga ada fitur lasernya. Ntar pencet aja itu, bagian tombol lasernya. Oh ya benar. Nih kelihatan di sini. Nah, tuh ada fitur lasernya juga. Walaupun di tengah-tengah layar ini juga ada poinnya juga, cuma mungkin untuk memastikan pastilah letak pengukurannya gitu lah ya kan. Terus abis itu dia punya storage medianya sampai dengan 4 GB, dia tertanam, tidak ada eksternal. Abis itu dia fokusnya autofokus, tidak bisa manual karena di sini juga nggak ada ring untuk putar-putar manual gitu. Dia punya power baterainya tertanam. Pemakaiannya sampai dengan 5 jam. Kalau pakai laser 4 jam. Terus kalau ngecas dan standby itu bisa sampai 30 hari. Oke, berarti itu udah luar biasa tuh.
gitu. Nah, keunggulan yang lain dari FLIR ini adalah dia tuh ngecasnya tuh pakai Type C ya Mas? Yap. Gitu, casnya pakai Type C nih. Ada nanti di shoot nih ya kan. Nah, di samping Type C itu ada soket untuk thermocouple tipe K. Nah, fungsinya apa sih Mas? Oke, jadi thermal kamera walaupun alatnya canggih itu punya keterbatasan ya. Jadi dia tidak bisa digunakan untuk mengukur di jarak 15 cm. Contoh kayak gini. Saya mengukur produk di sini ya. Ketika kayak gini tuh nggak bisa. Oke. Kalau tempatnya katakanlah nggak mungkin nggak bisa mundur gitu kan. Nah paling kita caranya dengan ini aja. Oh bener, pakai sensor yang ya kita sebutnya sih thermocouple ya. Iya. Tapi kalau orang awam taunya ya ini sensor lah gitu kan. Jadi udah dapat di dalam paket penjualannya si thermocouple tipe K-nya untuk pengukuran jarak dekat. Karena emang kalau thermal camera tuh harus ada jarak minimal ya kan? Iya. Entah itu 1 meter, entah itu berapa senti lah gitu ya. Karena kebetulan aku juga pas lagi bikin konten kemarin tuh nyoba nggak bisa terlalu deket gitu loh. Ini juga ada fitur yang nggak boleh terlupakan ya. Walaupun thermal imager itu tidak mempengaruhi cahaya, thermal imager juga harus dilengkapi dengan torch. Apa sih fungsinya torch? Jadi gini, torch atau senter baterai ini difungsikan gini. Alat thermal itu kan ketika mengambil gambar, dia ngambil dua sebenarnya, gambar kamera dan gambar visualnya yang asli. Nah, ketika kita mengambil gambar tempat gelap, hanya menggunakan kamera thermal, maka yang terambil itu sebenarnya gambar thermal sama gelapnya aja. Nah, jadi kan visualnya kita nggak mungkin meripotkan gelap kan, maka dilengkapi dengan torch. Jadi fungsinya nanti gambar yang visualnya itu akan tampil nggak gelap. Oke, gitu aja Mas. Oke. Jadi teman-teman yang mau beli alat ini FLIR TG267 bisa langsung hubungi kita melalui WA di 0821 812 8783 1637 atau enggak melalui email di sales@3dinamika.com. Terus bisa kunjungin ke website kita di www.3dinamika.com www.3dinamika.com atau teman-teman nanti bisa cek di deskripsi di bawah, itu nanti kita cantumin semua sampai dengan yang kita juga udah pernah review ya. Yang sebelumnya tuh dari brand sebelah memang harganya lebih mahal dan ada fitur yang lebih bagus juga gitu loh ya kan. Tapi ini kalau mau nyari yang murah nih bisa menjadi salah satu pilihan, FLIR TG267. Terima kasih Mas Iwan, maaf mengganggu waktunya. Kita nanti akan review alat yang lebih canggih lagi lah. Mungkin teman-teman juga bisa review ya. Ya, kalau bisa request juga. Jadi kalau emang mau di review alat apa, thermal camera ataupun alat kelistrikan yang lain, bisa langsung komen aja di komentar di bawah. Atau mungkin yang punya alat mau dikirim ke kita juga nggak apa-apa. Oh iya, kalau mau di review, oke gitu. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa.